kana manu unggal isuka tingali keur moek manu tarapoho tiap poe indit ka pasar. Halo, ketemu lagi dengan saya Ali Kenari dari redaksi Ronggolawe Jakarta yang akan sedikit melakukan perbincangan dengan Teh Uke Kenari, peternak wanita anggota KPK Jabar yang berdomisili di Garut, Jawa Barat. Boleh ini Teh kita bincang-bincang sebentar ya. Apa motivasi Teteh sampai terjun di breeding kenari yang kebanyakan digeluti sama kaum pria? Iya, ini ya berawal dari hobi suami ini. Dari tahun 2011 silam, suami yang suka di rumah itu menyimpan burung-burung yang kebanyakan bukan kenari saja, tapi macam-macam. Ada anis, ada cucak jambul ya, cucak jambul, kacer juga ada dulu. Cuma kenari itu cuma beberapa saja, cuma ada 1, 2. Nah dari situ suami tuh pengen coba-coba karena melihat lahan di rumah itu agak luas. Ada pikiran sedikit dari suami, gimana kalau kita bikin breeding aja kecil-kecilan di rumah ini. Saya bilang ya silahkan aja. Lalu beliau membeli apa itu, 1 pasang kenari awalnya, 1 pasang kenari yang hanya cuma digantung aja di kurung yang dicantelin di paku aja begitu. Ternyata alhamdulillah jadi itu burung sampai menghasilkan 4 anak. Nah dari sana Teteh dan suami sempat pengen nambahin lagi. Nah saya jual itu anis, saya jual itu kacer, saya jual itu burung-burung yang lain selain kenari yang notabene burung itu agak susah untuk diternak kali ya. Nah jadi yang saya ambil itu burung kenari aja. Hasil dari anakan pertama itu tidak dijual, kalaupun itu ada yang beli Teteh nggak jual. Tetap dipertahankan. Iya, dipertahankan, biarin aja. Karena rasa sayang itu kan. Iya, ya. rasa sayang. Kebetulan itu, yang 4 itu jadilah 2 jodoh. Kebetulan, yang 2 jantan, yang 2 betina. Kan dibesarin, kita pelihara. Mereka akhirnya kan bisa berjodoh juga. Nah dari situlah Teteh mulai gitu. Itu tentang apa? Masalah jenis kenarinya itu. Kenari apa? Awalnya Teteh main di lokal dulu, karena kan kita belum tahu ya. Belum tahu. Kita main di lokal dulu, ternyata kan tahap pelajar itu dulu ya. Ternyata itu di lokal cukup mudah juga ya, ternak kenari mudah gitu. Kalau ya mengurusnya. Nah kesana-sana mulai belajar seri F. Kita beli seri F. Malahan pernah juga langsung ke Yorkshire. Ternyata kan kalau kita belum paham betul itu ya. Paham betul. Tadinya kan Teteh pengen, wah ini kenari mudah nih, yang lokal mudah. Kali aja sama lah Yorkshire juga mudah. Ternyata susah untuk menernakan Yorkshire kalau belum matang benar dari lokal gitu. Iya. Ya sempat juga sih, bukannya bertelur, bukannya menghasilkan anak, malah mati semuanya gitu. Dari kejadian tersebut pernah merasa down atau gimana? Down pasti karena lihat harganya ya Kang. Karena lihat harganya kan pasti down kan. Tapi kalau kita pikir lagi, kalau kita stuck di situ, udah nggak akan berhasil, nggak akan bisa mencoba untuk maju. Jadi ya udahlah, ikhlasin aja, mungkin itu bukan rezeki kita. Nah dari situ kita nabung lagi. Teteh kan beli burung yang seri F, yang Yorkshire itu bukan dari uang gaji suami juga,
rapi ya dari nabung-nabungin hasil ini juga kan, terus ditambal, disimpan, udah memenuhi, beliin ke yang agak gede dikit. Tahapan cara teteh belajar itu di mana gitu, ke siapa gitu? Ada Belajar beternak maksudnya. Iya. Belajar beternak itu dari suami. Nah, kita itu belajar dari pengalaman. Karena kalau kita nanyain lagi ke peternak lain, kebanyakan kan nggak ada yang masih tahu ya, gitu. Nggak tahu kenapa alasannya. Rahasia perusahaan. Nah, gitu lah. Makanya saya belajar dari pengalaman. Sempet dulu waktu pertama kali kita itu, ya kalau kata orang Sunda mah pamalit cenah ulah dicabakan eta nogna bisi burung gitu. Takutnya gagal gitu burung. Telurnya kalau dipegang nanti gagal, katanya nggak jadi. Kita kan takut. Sampai dibiarin aja sebulan lebih, burung malah sakit. Karena kan burung kenari itu setia burungnya. Sebelum telurnya netas, dia terus aja ngeramin sampai kapan juga gitu. Nah, karena teteh nggak ada pengetahuan lain, lihat di apa itu di internet juga nggak, kebanyakan kan nggak jelas gitu ya, kurang jelas. Lihat di internet juga, sampai belilah buku cara breeding. Di situ ketahuan, ternyata kalau setelah bertelur itu 5 hari kita bisa lihat isinya, ini berisi atau tidak. Sekiranya telur yang tidak berisi itu bisa kita buang. Jangan. Pasti yang membuat teteh tertarik untuk ikut bergabung di komunitas peternak kenari Jawa Barat. Itu sebetulnya wadah dari para peternak kenari ya. Jadi teteh tentu tertarik di situ karena kalau dilihat-lihat ya, di dalamnya itu kita bisa banyak teman yang sesama peternak juga. Kita bisa saling sharing dengan teman itu. Kita juga bisa jual beli di sana, atau juga kita bisa mengadakan acara-acara lain yang berhubungan dengan beternak itu. Jadi apa yang kita tidak tahu, barangkali teman yang lain mengetahui, kita bisa ngobrol dengan mereka, kita bisa saling tukar pengalaman dengan mereka, teman-teman gitu. Kebetulan kan katanya grup KPK ini akan go internasional, itu mudah-mudahan ya harapan kami semua gitu, grup KPK Jabar ini jadi go internasional gitu, bisa diketahui bukan hanya dari daerah kita saja, bukan hanya dari Indonesia saja, tapi nanti luar Indonesia juga bisa mengetahui bahwa kita ini para peternak bisa bersama-sama breeding bersama, terus bisa memasarkan bersama-sama juga, bisa juga menjadikan pecinta-pecinta kenari itu lebih mencintai kenari lagi gitu. Itu kegiatan di KPK Jabar sendiri selain di media jaring sosial Facebook, di luar itu ada nggak? Kadang kita mengadakan itu silaturahmi yang kita sebut kopdar ya, kopi darat ya. Iya, kopi darat. Kadang kita mengadakan itu sebulan sekali. Kadang sebulan 2 kali bisa juga kita ketemuan, foto-foto bareng, saling ngobrol. Biasanya kan kita ngobrol lewat chatting atau enggak di itu ya, di status, saling komen begitu. Nah, untuk di kopdar kita bisa ngobrol, kita bisa tahu, oh ini TUke, oh ini si itu gitu kan. Kalau ketemunya, kadang-kadang kita kan ketemu cuma di dunia maya ya Kang ya. Tapi kan kalau ada kopdar itu sendiri, kita bisa jadi tahu yang mana si A, yang mana si B, yang mana yang memiliki peternakan ini. Misalkan orang cuma tahu
uke kenari Garut. Oh, yang ini peternakan cuma dari foto-foto aja. Tapi kalau dengan adanya kopdar ini kita bisa bersilaturahmi dan kita bisa ketemu langsung dengan orangnya gitu. Itu harapan Teteh ke depannya dari usaha breeding kenari ini bagaimana? Ya, harapan saya semoga dengan breeding kenari ini bisa melestarikan lagi kenari-kenari, bisa kita menyilang-nyilangkan kenari-kenari ini menjadi kenari yang lebih indah, kenari yang lebih bergengsi gitu ya. Kalau misalkan kenari itu ada yang untuk dilombakan suaranya, semoga menjadi kenari-kenari yang bisa mempesona berprestasi dan menarik perhatian banyak kalangan. Breeding Teteh sendiri arahnya kemana? Kita ke kenari buat lomba atau mencerami kenari warna? Nah, kalau Teteh campur, ya, ada yang mengejar ke warna, ada yang mengejar ke postur juga. Teteh kan memiliki offset juga untuk nanti mencetaknya ke postur. Iya. Terus yang dari warna, yang warna seperti black red itu kan suaranya bagus untuk ke lapangan bisa.